yang telah mendahului kita, yang kebetulan adik kandung saya sendiri, yaitu Bapak Sa'dur Rafiq. Mohon izin untuk kirim doa hadiah Al-Fatihah. Mudah-mudahan diampuni segala khilafnya, diterima semua amal kebaikan dan jariahnya. Amin. Untuk Pak Rafiq, Al-Fatihah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau kalah dengan MC-nya saya ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang kami hormati Ketua Pembina dan tim Pak Rusli dan para senior yang tidak bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus Pak Ketua, Pak Boy, yang ternyata satu alma mater. Beliau teknik mesin UGM, saya elektro UGM. Bedanya dia mesin betulan, saya teknik elektro, jurusan teknologi dakwah. Jadi rotok angel jurusan. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah Allah memperkenankan kita hadir di majelis silaturahmi meskipun sederhana tapi mulia. Kemuliaan ini dihargai oleh Allah dengan cara Allah mengirim para malaikatnya ikut hadir sembari mengamini doa-doa kita. Betul? Oleh karena itu senyampang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barakah dan panjang umurnya. Sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Sing buanter kata ya akeh dhewe kita ya. Sama dengan saya. Tapi nggak apa-apa, toh ada legacy yang membenarkan bahwa hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, katanya. Patah konti. Makanya mak-mak di belakang punya semboyan baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo, katanya. Kalau bapak-bapak lain lagi, katanya di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung koming, katanya. Betul? Baik, tak kenal maka ta'aruf, saya Misbahul Huda, bukan ustadz. Maksudnya bukan ustadz lulusan pesantren atau IAIN. Tadi saya teknik elektro UGM, pernah di Chicago, pernah rektor Unifa, pernah jadi karir saya juga di industri, direktur utama Temprina, dirut Adi Prima, dirut Power Plant, tapi itu masa lalu. Sudah pensiun semuanya. Jabatan terakhir tinggal ketua RT. Selain belajar properti ke Pak Rusli. RT saya kecil tapi keren karena bertabur bintang. Warga saya ada polisi jenderal bintang 2 aktif jadi Kapolda, Pak Iqbal. Ada Wakasal marinir jenderal bintang 3. Anda bisa membayangkan kalau sebuah RT warganya bintang 3, bintang 2, kira-kira Pak RT-nya bintang berapa? Tuh, bintang 7 alias pusing gitu. Alhamdulillah dikaruniai sugih anak, sugih putu, anak saya 6, cucu saya 14.
Tepuk tangan dong. Kenapa perlu tepuk tangan? Ibu-ibu, wow, sampai batin ngerasani saya. Hari gini anak enem gak repot tah, loro berantem terus, sambatannya ke lain kecamatan, betul? Teorinya begitu ibu-ibu, prakteknya tidak sama. Prakteknya anak 6 itu lebih enteng ketimbang 2, karena kakaknya bisa ngomong adiknya, betul? Kalau nggak percaya, silahkan dicoba dulu. Jangan komplain sebelum mencoba. Apakah Anda melihat wajah saya, wajah yang stres kakean anak? Enggak toh? Alhamdulillah anak 6 jadi orang semua. Nggak ada yang jadi orang-orangan maksud saya itu, ya. 1 dari ITS S2 cum laude. Nomor 2 ITB Teknik Mesin. Ketiga dari Turki, dari O2. Keempat farmasi, 5 Telkom University, 6 teknik biomedik FST UNER. Alhamdulillah 6 sudah sold out, wis payu kabeh gitu. Baik, oleh karena itu saya tidak akan berceramah bertausiah, saya hanya pengen berkisah bagaimana negara-negara maju mengantarkan anak-anaknya menjadi generasi unggul dan berprestasi. Sepakat? Baik. Setuju dengan kalimat Pak Boy yang terakhir disampaikan. Tantangan ke depan untuk melahirkan generasi robbani dan berprestasi bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Oke? Karena era ini kita berhadapan dengan sebuah era yang disebut dengan ketidakpastian global. Yang episentrumnya Amerika, Cina, perang dagang dengan Trump tarif yang mengguncang dunia. Tambah lagi Ukraina, tambah lagi jalur Gaza. Para akademisi menyebut karakternya adalah VUCA, V volatile, U uncertainty, C complexity, A ambigu. Apa itu? Nek cara gresik ruwet pol. Ruwet pakai menggambarkan keruwetannya. Profesor Dr. Nuh menggambarkan tantangan pendidikan anak sekolah sekarang ini lari kenceng seperti deret ukur, sementara kemampuan guru dan ortu menghadapi pola tingkah anaknya tumbuh lamban seperti deret hitung. Masih ingat matematika SMP, deret ukur, deret hitung? Masih ingat? Kok ibu-ibu diam? Ketokane mbiyen gak iso, saiki lali. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23. Hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akibatnya semakin modern, semakin banyak guru ortu yang tidak siap alias gagap menghadapi pola tingkah anak-anaknya. Betul? Yang kedua, situasi yang ruwet ini mempengaruhi pola pikir, mindset. Oke? Nggak tua, nggak muda. Semua orang keluarga pengen anaknya berprestasi dan bahagia, sukses. Tetapi banyak yang salah sangka, salah duga. Mengira sukses itu kaya raya. Bahagia itu tersedia segalanya, hebat dalam semuanya. Sehingga anak-anak muda kita punya jargon. Waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surganya Pak Demo kok gampang banget gitu. Wong sing aktif nang guru pendidikan orang karuan masuk surga. Pun orang tua kita banyak yang atas nama bahagia mereka rela menjual diri, rela melakukan perbuatan tak terpuji, korupsi, merampok, mencuri. Faktanya dari radio tiap hari kita mendengar sepeda motor tiap hari puluhan hilang, betul? Mobil hilang, anak gadis hilang, istri hilang, suami kalau ini ngilang. Nah, rodok beda.
atas nama bahagia. Padahal sepanjang Ramadan kita mendapatkan tausiah bahwa bahagia itu bukan raga tapi jiwa. Bahagia itu bukan lahir tetapi batin. Bahagia itu bukan material, bukan kaya secara finansial, tetapi matang secara spiritual atau emosional. Boleh anak-anak kita cerdas intelektual, kaya finansial, ganteng atau cantik secara fisikal, tetapi kalau tidak kokoh, matang spiritual, karakternya, kata di sini, tidak akan lolos sukses melewati ujian kehidupan ini. Bapak Ibu, contoh yang ketangkep KPK karena korupsi. Orangnya pinter atau pinter sekali? Pinter sekali. Orangnya kaya nopo kaya pol? Mengapa kok masih korupsi? Kurang nopo? Betul, kurang ajar gitu. Yang kedua, kurang matang spiritual. Sebagai pembenar legacy, orang paling kaya di dunia namanya Warren Buffett. Kekayaannya menyalip Bill Gates tahun 2009. Tahun kemarin asetnya dihitung 4.300 triliun rupiah. Lebih besar ketimbang APBN kita. Orang paling kaya di dunia ini mengatakan bahwa sukses bahagia bukanlah orang yang hebat dalam segalanya. Bukanlah orang yang kaya raya, tetapi orang yang mampu menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya. Ya, saya percaya karena orang ini sederhana, kayanya luar biasa. Tapi rumahnya itu rumah harga 30.000 US di Amerika, setengah M, ditempati sampai hari ini tanpa pagar. Mobil Cadillac tahun 1964 seusia istri saya masih dipakai. Baru disuruh ganti sama putrinya karena mogokan, kira-kira begitu. 4.300 triliun. Kenapa saya kutip kata Warren Buffett? Kalau yang ngomong saya, jenengan gak percaya. Halah, Pak Misbah rong tahu sugih kalau ngomong. Gitu. Ini yang ngomong orang paling kaya di dunia. Bahwa bahagia, sukses tidak sama dengan kaya. Sepakat? Kalau bahagia tidak harus kaya dan hebat dalam segalanya, maka tak perlu menunggu kaya dan hebat untuk bisa keluarga bahagia. Syaratnya memberi, berbagi, berkontribusi. Memberi, berbagi harus dengan prestasi yang unggul. Jangan ecek-ecek. You know ecek-ecek? Ecek-ecek itu mediocre. Memberi roto-roto, norok bentuk, jadi guru ya swaton, jadi guru nggak berprestasi, tidak bersungguh-sungguh, ya, tidak all out. Kalau semua generasi begitu, maka produk-produk kita, entah pendidikan, produk industri kita, ya, tidak profesional, tidak marketable, tidak efisien, tidak laku dijual. Akibatnya kalah dengan Cina. Akibatnya generasi kita di mana-mana jadi marketing, makelar for everything. Sak menteri-menteri ini makelaran kabeh. Wong wayahe panen import beras, gitu. Wayahe giling import gula. Itu tanda-tanda makelaran kabeh gitu. Oke. Ayatnya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam arti makna yang luas. Bapak Ibu, memberi yang paling berat adalah memberi materi, ya, infak, sedekah, zakat dan seterusnya. Saya kira yang berkelebihan rezeki, ya, kita aneh gedung ini juga belum sempurna kelihatannya, ya. Barangkali ya bisa berkontribusi lebih banyak lagi.
Ya, sisa-sisa THR kemarin ada yang masih nyelip-nyelip begitu barangkali. Nah, gitu. Yang paling berat. Tapi Ustaz, ekonomi lagi sulit. Dodol opo gak payu-payu. Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Delok tok begitu. Nggak tahu Pak Rusli, saya dodolan omah itu yang minta brosur itu ratusan Pak Rusli. Sing ngenyang lho sitok gak teko-teko, ya Allah. Meskipun keadaan demikian, pesan para bijak, jangan berhenti berbuat baik. Gunung tak harus serba tinggi, yang penting tanda petik ada dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tak harus serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sepakat? Matur nuwun. Kalau harta nggak bisa, ada sedekah yang paling enteng. Menapa? S4, senyum, sapa, salam, santun. Ibu-ibu ketemu konco, tonggo, guru, mbok yo salam, senyum, sapa. Oh, cuma cutut koyok bemo ya. Wis gak pakai ayu, ra iso guyu, masya Allah. Melek kok diborong dhewe. Makane gak payu-payu. Dodol apa gak payu-payu. Memberi yang agak tinggi apa? Memberi simpati, memuji, menghargai. Memberi aspek ini yang banyak ditinggalkan, padahal Rasulullah mengajarkan. Tiap hari memuji para sahabat, memuji anaknya, pun memuji istrinya. Dengan panggilan pujian, ya Humaira. Betul? Wahai pipinya yang merah delima. Mak-mak di belakang mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto pisan. Gitu. Tapi juga gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh. Lieberman mengemukakan teori manajemen di zaman akhir. Apa itu? Lead by heart, manage by head. Memimpin dengan hati, mengelola dengan akal budi. Tegasnya, kalau para guru tidak ingin kehilangan anak didik yang cerdas-cerdas, para ayah bunda tidak mau kehilangan anak-anak yang membanggakan, para manajer tidak mau kehilangan anak buah yang pinter-pinter, jangan pelit memuji, menghargai. Anak-anak hari ini pinter-pinter, tapi gak iso dikandani, gak iso diseneni. Betulan saya konsultan Telkom waktu itu. Anak Telkom baru turnovernya itu 2 tahun, 2,5 tahun. Ya, selesai kantan dinas keluar. Gaji berapapun gak peduli. Kenapa? Diseneni. Saya bilang, tolong dicek anak-anak Telkom yang nggak keluar itu alasannya apa. Ternyata betul, ketemu supervisor yang piawai, memuji, menghargai. Disurvei oleh Dale Carnegie, berapa kali minta dipuji? Anak-anak hari ini mengatakan 65% minta dipuji sekali sehari, 35% minta dipuji 2 kali sehari. Iku lah gak kerja itu, memuji anakmu tok gitu ya. Para guru, halo, di Magetan Ibu, tahun kemarin viral nasional, anak-anak SMP kena penyakit namanya self harm. Pernah dengar? Self harm, melukai lengan dengan benda tajam, meniru TikTok ala Korea. Alasannya nggak tahan dibully. Siapa yang membuli? Saya kira temannya. Didalami oleh 2 kepala sekolah SMP, ternyata kebanyakan merasa dibully oleh orang tuanya. Loh, saya kaget. Mana ada orang tua mak membuli anaknya? Ada enggak? Sengaja tidak ada, tetapi tidak sengaja banyak jumlahnya. Apa maksudnya enggak sengaja? Mak-mak hari ini ngomelnya itu sama dengan 30 tahun yang lalu, mak-mak kita.
Isuk ngomel, awan ngomel, sore ngomel. Nggak ono masalah 20.000 kata per hari. Anaknya nakal 40.000 kata per hari. Bojone nakal mbuh 20.000 kata per hari. Anak hari. Oke? Siapa yang salah? Apa mak atau anak? Mak yang mungkin meniru yang lama, tetapi anak-anak hari ini kata Prof. Renat Kasali disebut anak generasi strawberry. Strawberry ganteng, imut, pinter, cantik, tapi merotolan. You know? Merotolan, ngamuan, ngambekan, baperan, malah mutungan. Hati-hati. So, pandai memuji. Lanjut, memberi lebih berat lagi adalah sing entengan tulung lian. Almarhum bapak saya berpesan, nek pengen kekuatan sinergi selamat dunia akhirat, sing entengan tulung lian, ojo perhitungan ya nak. Dalam konteks bekerja kira-kira begini, Bapak Ibu, mungkin Anda lulusan IKIP atau UNESA, oke? Pengalaman 5 tahun. Jurusan favorit matematika bahasa Inggris. Oke. Masuk ke guru Al-Ibrah atau Al-Ummah. Berharap dapat gaji 10 juta. Oke. Ternyata di sini hanya digaji 6 juta. Kurang berapa? Halo, kurang berapa? 4 juta. Negative situation. Nah, bahasa bersyukur pemahaman kami, be positive in the negative situation is not naif. It's truly bersyukur. Tetap mindset positif, memberi kontributif meskipun keadaannya nyata-nyata negatif. Oke, minus 4 juta, tadi enaknya diratapi, dimaki-maki, nek wong Surabaya dipisui atau disyukuri. Temen tah, yayasan bagian keuangan datang loh ya, meramundak-mundak kapok kon lo ya. Oke, sepakat disyukuri. Pertanyaannya, kalau disyukuri apakah serta-merta gaji Anda naik 10 juta? Enggak toh? Ngapain disyukuri? Ini kalau enggak al-ibrah enggak paham. Kalau disyukuri maka minus 4 juta, tetapi Anda tetap memberikan kontribusi terbaik di Al-Ibrah Al-Ummah ini, nilai yang belum diberi oleh Al-Ibrah diganti oleh Allah dalam bentuk value atau nilai. Kok tahu? Allah yang bilang, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, value ini Bapak Ibu tidak akan sirna, kata Einstein, tidak akan musnah. Oke. Dia akan kembali kepada Anda dalam bentuknya yang berbeda. Bukan uang, bukan barang, tetapi al-husna. Apa? Kebaikan, keberkahan. Yun sewu, kadang suami gaji gak seberapa, tapi ndelalah istrinya itu salihah, qanaah, neriman, persis seperti ibu-ibu di belakang ini. Ini kan wajah-wajah salihah, ya, wajah-wajah qanaah, betul? Neriman, diparingi belanja suami 1.000 sehari Pak Boy, leh legakne gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik, maksudnya ditunggale kok 100 stok, kira-kira begitu. Itu namanya neriman apa cerongohan Bapak-bapak? Wis beda-beda tipis lah ya. Kadang ayah gaji nggak seberapa, tapi anak-anaknya itu pinter, betul? Gak sakit-sakitan, gak ganyang. You know ganyang? Ganyang niku bodoh. Apalan Quran gampang, sekolahnya gampang, kuliahnya gampang, apalagi jodohnya gampang. Mburi gampang-gampang angel loh ya. Anak guru nggo wanteng gede gagah dhuwur, HP-ne 3 gak ono pulsane kabeh gitu. Julukane L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ada kan? Ibu, saya praktekkan pesan orang tua semampu saya.
Ada orang datang minta tolong tak tulungi, ada orang minta utang tak utangi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi, nggak punya uang ya tak semayani. Alhamdulillah hidup saya kok dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak 6 sudah sold out, wis payu kabeh gitu. Ada teman saya seangkatan teknik elektro UGM yang belum mantu, padahal sudah 62 tahun. Belum punya cucu, laku 14. Itu karir saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit boleh cerita? Saya masuk Jawa Pos bisa tahun 88, teknisi elektrik Pak Boy dengan gaji UMR 152.000, padahal lulus cum laude. Saya syukuri, saya terima. Tidak hanya mengerjakan elektrik, saya bantu bagian mekanik tanpa diminta. Ini basis sinergi namanya, oke? Ketika saya menguasai mekanik, maka naik pangkat kepala bagian teknik. Di kabak teknik saya bantu bagian produksi. Kenapa cetak kok gak lancar-lancar? Naik lagi manajer produksi. Ketika saya peduli pada penghematan efisiensi listrik, bahan bakar, bahan pembantu, naik lagi direktur operasional. Ketika Jawa Pos cetak jarak jauh se-Indonesia, saya bantu relokasi mesin-mesin cetak. Padahal kalau pakai jasa aseng petinju gemuk itu sekali pindah 60 juta tahun 90. Pakai tangan saya ya gratisan. Naik lagi direktur utama Temprina, umur saya 30 tahun. Saya peduli membantu, boleh tepuk tangan. Saya peduli membantu pabrik kertas yang kesulitan market, saya pasarkan. Naik lagi rangkap direktur utama Adi Prima, rangkap lagi direktur utama Power Plant, rangkap lagi direktur utama JP Book, umur saya 40 tahun. Artinya, boleh tepuk tangan, karir yang saya tempuh Bapak Ibu bukan karena pinter, tetapi karena sinergi entengan tulung lian. Ya, bukan karena pinter, tapi kalau goblok ya ndak lah, kira-kira gitu. Sepakat? Berikut. Memberi empati, memberi maaf supaya wal kadhiminal ghaidha. Jadi guru, jadi pengurus, jadi orang tua, ojo podo gelek ngamuan, ojo podo marahan. Wal kadhiminal ghaidha. Pesan orang tua kita Bapak Ibu, ojo podo ngamuan, ojo podo emosian. Sing sapa gelek ngamuan biasane budal disian. Nah, budal teng pundi? Budal teng pundi? Halo, budal teng pundi? Kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Harapan hidup laki-laki Indonesia 65 tahun, wanita 75 tahun. Nggak percaya, di rumah ibu saya di Sewulan itu ada jalan 1 kilometer kanan kiri rondo kabeh. Tapi ya tuwek begitu ya, 80 tahun. Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa kok rata-rata suami berangkat duluan? Tahu kenapa? Satu, karena ngamuan, marahan, emosian. Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istrinya. Maka nih cepet mati. Ibu-ibu, resepnya kalau marah jangan dihabis-habiskan hari ini. Ingat pesan televisi, to be continue for tomorrow, ya. Supaya bapak umurnya rodok dawa kandhane. Di rondo gak enak lho, Bu. Guyon-guyon. Lanjut. Bagaimana agar berprestasi? Memberi jangan ecek-ecek. Kenapa? Para sahabat yang di-endorse masuk surga ada sahabat-sahabat yang keren prestasinya, betul? Ada namanya saudagar yang kaya raya tapi dermawan. Siapa dia?
Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat yang pinter tapi gak bisa golek duit. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat yang jadi pejabat, mantan preman, tetapi tegas menegakkan keadilan. Siapa dia? Umar bin Khattab. Ustaz, contohnya kok yang keren-keren begitu? Ada yang berikutnya. Sahabat ini gak pinter, gak kaya, gak menjabat. Orang ganteng, wireng pisan. Tetapi terompahnya sudah ada di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Ibu, artinya tidak ada penghalang bagi siapapun termasuk panjenengan untuk masuk surganya Allah asal punya tiketnya dan berani membayar harganya. Oke? Apa tiketnya? Monggo dipilih. Apakah tiket seperti Ali, guru-guru yang mengabdi meskipun gajinya gak sepiro? Betul? Apakah Anda pengen seperti Utsman? Mungkin kontak ini Pak Rusli, ya toh, Pak Boy dan pengusaha-pengusaha yang lain. Apakah Anda pengen seperti Umar, ya, menjabat belani Al-Ibrah, gitu ya? Apakah Anda seperti Abu Bakar? Apakah seperti Bilal? Monggo, asal jangan seperti Abu Jahal pokoknya. Jelas? Syarat berikutnya adalah unggul berprestasi di bidang Anda masing-masing. Ya, wajahidu fi sabilillah syaratnya. Harga yang harus kita bayar. Nah, untuk berprestasi ini Bapak Ibu, nyun sewu, ada keluhan. Mengapa anak Indonesia sepertinya kan kalah dengan orang-orang Jepang, orang Amerika? Apakah kita layak berprestasi? Layak. Sangat. Kenapa? Allah sudah memfirmankan setiap kita diberi modal prestasi. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul? Sayangnya ayat ini dibaca di Indonesia tetapi tidak dipraktekkan. Ayat ini tidak dibaca di Jepang, Amerika, Eropa, tetapi dilaksanakan. Bentuknya apa? Anak-anak lulusan SD, SMP harus ketemu passionnya. Karena passion itu your God given, pemberian Allah. Atin ayat 4 tadi. Passion itu is top driver of performance. Performan anak-anak kita bisa unggul berprestasi kalau bekerja bersekolah sesuai dengan passionnya. Lain waktu yang gak cukup, insya Allah kita kembangkan itu. Terakhir, bagaimana dengan sinergi? Ada kekuatan, mungkin tinggal satu-satunya, yaitu sinergi antara orang tua, guru, dan anak untuk menemukan passion, membuatkan kolam, komunitas, mentor, guru, pelatih agar melejit prestasinya, yaitu sinergi tadi. Bahasa Arabnya kal yadaini wala kal udunaini. Nggih, seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Ibu-ibu, halo, dikit lagi boleh nggih? Dua telinga itu ketokane rukun. Nah, ono bu guru itu mesti ono ustadzah itu ketokane rukun. Tapi ini sering iri hati karena nggak pernah silaturahmi. Dua telinga itu nggak pernah silaturahmi. Yang kanan pengen ketemu yang kiri menjauh, betul? Yang kiri pengen silaturahmi, yang kanan mengelak, betul? Sehingga dua ini iri hati. Kalau diberi uang, mintanya sama dan persis. Harus 1 gram 1 gram. Nggak mau, ini 1 gram, ini 20 gram. Ini kotak, ini bulat, nggak mau. Nah, sinergi itu kalau ada ini, seperti dua tangan. Ibu, dua tangan itu ketokane gak pernah ketemu, satu depan satu belakang, betul? Nah, gitu ya. Gak ono om laku bareng ini kan malah loro kabeh, betul ya. Tapi ini membantu tanpa diminta. Tangan kiri gatel, yang kanan ukur. Kanan yang gatel, yang kiri garuk. Gatel bareng, kukur-kukuran, betul ya. Dua tangan sering silaturahmi, makanya tidak iri hati. Yang kanan dikasih arloji, yang kiri nggak pernah minta. Bayangkan kalau yang kiri juga minta dipasang arloji.
Mau dijual berapa mas satunya? Kanan job description-nya enak-enak, makan, salaman, terima angpau, apalagi dicium, betul? Coba job desk tangan kiri. Nek gak ngarep ya mburi, sekitar ini tok gitu ya. Tetapi tangan kiri gak pernah ngiri jadi tangan kanan gak pernah ngiri jadi tangan kiri. Masing-masing ikhlas sesuai dengan job description-nya masing-masing. Kalau bapak-bapak ngarep sing ning mburi aja ngiri. Bagian isah-isah aja ngiri. Pahalanya besar. Abot iya, justru abot berat itulah pahalanya surga. Nek enteng pahalanya door prize. Endi? Baik, saya kira itu makna sinergi. Dan ini bukan titipan dari Pak Rusli, bukan titipan dari Pak Boy, titipan dari Allah. Ya qaumi ikmalu ala makanatikum inni amil. Setahu saya ayat ini banyak nggih, nek 6 aja ada. Wahai kaumku, ikmalu, bekerjalah kamu di tempatmu sesuai dengan job description-mu yang profesional, yang unggul, yang sepenuh hati. Ini amil, aku Rasulullah juga profesional. So, kalau dengan mengajar karena ini dan karena Al-Quran tadi, insya Allah tidak hanya berprestasi dunia, tetapi berprestasi di akhirat, menjadi tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, punten MC lebih dari setengah jam. Saya akhiri dengan mohon maaf, silaturahmi, ya, memberi itu syarat untuk terjadi sinergi, bukan meminta, bukan menuntut. Ya. Memberi sinergi itulah satu-satunya kekuatan yang tersisa dari umat Islam. Contoh sejarah, Perang Badar 300 menang melawan 1000. Bukan karena senjata, bukan karena pengalaman. Tetapi karena semua tulus karena Allah, fokus ikut komando Rasulullah. Tembus memenangkan Perang Badar. Contoh tidak sinergi adalah Perang Uhud. Diperkirakan menang, tetapi sekelompok orang, ya, pemanah sudah mungkin orientasinya terganggu, akibatnya kalah. Sejarah membuktikan sinergi kekuatan umat Islam. Kalau ada kata yang kasar yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Jawa, orang Gresik, kasar-kasare parut iku manfaati, nek alus-aluse lumut terkadang malah meleseti. Tapi nek kasar-kasari janggut, kata para istri, ngangeni. Ngapunten, nek ijek enom, nek tuwek rodok gilane. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.